Cinta adalah bahasa yang dimengerti oleh semua orang di dunia. Cinta itu rasa untuk saling mempedulikan. Jadi kalau cinta itu pasti peduli. Kalau nggak peduli, nggak cinta. Semua orang ingin kawin. Tapi kenapa nggak semua orang nikah ya? Karena keinginan aja nggak cukup. Keinginan itu harus direalisasikan. Keinginan itu kan ada di hati. Kalau memang betul-betul ingin, maka antara hati, pikiran, kata-kata, dan perbuatannya itu harus sinkron. Kalau memang dia pingin kawin, ya carilah jodohnya. Masa dia cuma duduk aja di rumah, ya nggak dapat jodohnya. Kita sendiri kadang nggak cinta sama diri kita. Kita lihat diri kita di cermin, Oh kita iya, Kak. bilang nggak suka, muka saya gini segala macam. Nggak suka. Yang dilihatnya cuma kekurangannya dia aja. Dia komplain sama semua yang dikasih Tuhan buat dia. Seolah-olah Tuhan salah ciptain dia. Padahal yang diciptain Tuhan kan maha benar ya, nggak pernah salah. Ini orang, kalau ketemu orang lain, ya pasti orang lain juga nggak nyaman sama dia, karena dia aja Iya. nggak cinta sama diri sendiri. Mhm. Gimana dia mau membagi cintanya sama orang lain? Oh, dirinya aja nggak dia cintai. Kalau ada ikan yang udah nggak bisa berenang, terus mati gitu ya, aduh, cuman ikan bodoh yang mati kayak gitu. Seorang penyanyi lah misalnya ya, masa ada penyanyi nggak bisa nyanyi? Penyanyi nggak bisa nyanyi. Masa pecinta nggak punya cinta? Masa tukang masak nggak bisa masak? Wah, sales tuh kayaknya kesannya hina ya Pak ya. Salah, sales itu jualan profesi paling mulia di muka bumi. Karena orang yang paling Wih, mulia di muka bumi ini kerjaannya sales. Bener ya? Kalau cuma nyari target ya, itu target itu nyampainya cuma sebentar loh. Ketika targetnya tercapai, mantap katanya. Semua orang teriak mantap, tapi teriakan orang itu enggak dari 1 menit. Tapi persahabatan itu akan abadi selamanya. Jangan cari yang cuman sebentar, carilah yang abadi. Cuman ya kadang-kadang niat tipis ya antara kok kayaknya niatnya nyari untung nih, ini niatnya jualan nih. Hapusin deh niat jualan itu. Gak suka orang didatangin sama orang jualan, sama sales itu. Ngobrol deh. Jadi ya cari hal yang sama lah. Misalnya senangnya main sepeda, ya saya main sepeda sama dia. Senangnya cerita, ya saya dengerin. Jadi ya kita jadi sahabat buat dia. Nah, terus gimana caranya supaya memikat pelanggan? Sebenarnya dia tertarik bukan sama produk kita. Enggak, dia tertarik sama kita. Jadi kita dulu yang harus dijual. Ketika dia udah tertarik sama kita, lama-lama dia malah nanya, apa yang bisa saya beli gitu. Yang bikin mereka tertarik sama kita itu pribadi kita. Yang jualan barang itu mungkin banyak. Tapi dia senangnya sama kita. Kenapa dia senang sama kita? Karena dia lihat muka kita tuh menyenangkan gitu. Kalau kita nih wajahnya tuh serem ya, kayaknya nggak ada yang mau ketemu sama kita. Masa ada penjual wajahnya serem? Ya penjual tuh harus senyum lah. Senyum itu kan sedekah ya. Kita senyum, orang juga senyum, kan enaknya tuh kayaknya di mana-mana gitu ya. Kalau kita senyum, orang senyum. Jadi dunia ini kan merefleksikan kita banget nih. Jadi cara memikat dia adalah dengan memperbaiki akhlak kita. Akhlak kita nih jadi lebih luhur gitu loh. Nggak cuma sekedar nyari duit. Benci orang yang sama cuma cari duit. Tapi uniknya ya teman-teman, kalau kita nyarinya tuh yang lebih dalam ya, duit itu dapat loh. Kalau kita nyarinya persahabatan, duit dapat, tapi nyari duit belum tuh dapat persahabatan. Begitu misalnya saya jualan dulu nyari cuman sekedar laku ya, habis laku saya tinggalin tuh orang. Nggak ada lagi persahabatan itu. Tapi bagi yang benar-benar sahabat, itu beli terus loh. Dia nanya, apalagi yang bisa dibeli. Gitu loh orang tuh kalau udah bersahabat. Jadi ya mending cari sahabat. Ingat, dia nggak tertarik sama produk kita. Dia tertarik sama kita. Karena dia udah cinta sama kita. Apa yang kita jual itu dia percaya. Yang bikin lebih mahal itu bukan karena produknya. Marilah kita hargai diri kita ini. Diri kita ini yang bikin mahal, itu Aqua gara-gara dijualnya itu di Pizza Hut, harganya yang tadinya cuma 1.500 jadi 10.000. Cuman gara-gara tempat. Itu kenapa Starbucks mahal, kopinya juga sama. Yang jualnya beda. Ini yang kenapa kok gara-gara kita yang jual harganya jadi naik? Karena kita memberikan pelayanan yang lebih. Makanya dia mau masih ngubungin kita karena dia tahu nomor telepon kita. Kalau nggak, kalau udah dihapusnya nggak ngubungin lagi.
mau nggak dihubungin lagi. Sedih kayaknya. Orang udah nggak cinta ya, ada hambatan dikit ya, waduh nggak boleh nikah kita, langsung tuh pisah. Tapi yang cinta beneran ya, mau melanggar aturan adat juga dikerjain. Karena dia memang cinta. Kalau nggak cinta banyak alasan. Beneran. Yang bilang mahal lah, jelek lah, segala macam. Nggak cinta itu. Memang yang harus kita lakukan nih pelayanan kita bagus itu dulu. Kalau kita nih dulunya nggak bagus, mau ngerebut dia, sementara dia itu ketemu orang yang lebih bagus, itu berat. Dan kita harus janji dulu bahwa saya sudah berubah, Pak. Janji, saya nggak kayak gitu lagi. Itu mungkin, tapi ya berat ya. Makanya gini, mengambil yang udah lepas, itu lebih susah. Jadi kalau udah lepas, effortnya jadi 2 kali lipat. Ujung-ujungnya ya lebih banyak berdoa lah ya. Semoga dia jatuh cinta sama kita. Tapi dia pernah benci dulu gitu loh. Bayangin ya, kita punya pacar, dulu nyakitin hati kita, terus putus, terus ngajak balikan. Jangan-jangan dia akan seperti itu lagi. Kadang-kadang nih gini lah, masalah hati itu sama pikiran nih bedanya ya. Pikiran itu bisa lupa, tapi hati ini kok susah ya. Ingat aja gitu. Kadang kan orang dendamnya lama ya, pokoknya seumur hidup anakku nggak akan nikah sama anakmu. Padahal nggak punya anak dia. Bisa gitu kan? Jadi ya supaya itu nggak terjadi, teman-teman, jaga ya yang ada sekarang ini, syukuri gitu loh. Mau cakep, mau jelek, itulah saat ini yang ada. Syukurin aja, jangan dilepas. Berat kalau udah lepas. Nggak ada orang yang jagoan jualan. Nggak ada. Semua itu terjadi karena Allah membolak-balik hati orang. Kita di jualan itu harus makin yakin sama kekuasaan Tuhan. Tuhan yang maha membolak-balik hati orang. Jadi sebelum ketemu orang ya, doain dulu lah. Percayalah ada keajaiban, bayangin yang indah-indah aja. Temuin aja dia, kan tugas kita cuman kayak gitu kan, nemuin dia. Terus nanti entah gimana caranya lah. Orang baik itu banyak ditolong. Saya juga nyampe kayak gini karena ditolong orang kok. Orang nolong saya itu mungkin ya karena saya baik. Kalau saya jahat mana ada yang nolong. Jadi orang baik itu banyak ditolong. Kalau orang baik itu nolongnya juga gampang. Orang jahat susah nolongnya, ngeyel. Dikasih tahu nggak mau, keras kepala. Tapi kalau orang baik itu dikasih tahu nurut. Jadi ya baik-baik aja lah. Cakapan yang harus dimiliki adalah suka orang, suka sama orang, mempedulikan orang, dan memandang orang itu sebagai satu makhluk ciptaan Tuhan. Saya itu kadang-kadang ada kepikiran untuk nggak menghargain orang. Saya pikir, alah ini perusahaan nggak level dilayani. Tapi pikiran kayak gitu saya buang karena saya nggak tahu ya. Kalau tiba-tiba saya pingsan di basement, dan kemudian 30 menit kemudian mati, siapa yang angkat saya coba? Kalau itu waktu itu jam 7 malam. Apa teman-teman saya satu unit? Paling yang angkat saya itu satpam. Jadi kenapa saya nggak ngehargain orang? Belum tentu juga dia nggak nolong saya nanti. Jadi ya semua orang itu kita hargai lah. Kita nggak tahu rezeki itu dari mana. Dia silaturahmi kan memperpanjang umur, nambah rezeki ya. Jadi ya kita hargailah semua manusia. Yang angkat kita, yang nerima kita kerja, yang mempromosikan kita, yang hargain kita, semuanya orang. Kalau kita jadian ataupun putus, jelas dong alasannya. Kenapa kamu nggak mau nerima saya? Habis kamu itu ya suka ngorok. Loh kok kamu tahu ya saya suka ngorok? Emang kamu pernah di rumah saya? Ya apalah gitu ya, harus ada alasan yang jelas gitu loh. Kenapa kok saya ini nggak kamu pilih sebagai pacarmu, itu apa alasannya? Yang jelas dong, ketika alasannya bisa diterima, maka nggak jadi juga nggak apa-apa. Karena dia paham. Cobalah lebih kreatif lagi gitu loh. Orang lain bisa kok, kita nggak bisa. Bisa. Masa sih nggak bisa? Apapun yang orang bisa, kita juga bisa. Tapi target belum nyampe, Pak. Ah, tenang aja. Target itu akan tercapai atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur. Yang ngasih rezeki itu Allah. Jadi harus yakin, rezeki kita pasti ada, asal kita mau berusaha. Kalau kita nggak berusaha, ya nggak ada.
Usaha aja semampu kita. Usaha teman-teman nggak ada yang jelek. Mungkin orang bilang usahanya cuman gitu-gitu aja. Selama teman-teman berusaha, teman-teman berhak mendapatkan imbalan. Imbalannya dari Tuhan, dan Tuhan itu maha adil. Pasti itu. Ya dibilang kita hebat yang enggak juga, atas berkat rahmat Allah semuanya. Kesimpulannya, semua terjadi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur, kita sukses bukan karena usaha kita sukses karena dibantu orang lain, kita sukses karena dibantu Allah. Allah yang bantu kita. Dan Allah bantu kita karena keinginan kita luhur. Selama niat kita ke pelanggan itu nggak cuma sekedar nyari target, tapi tujuannya mulia, supaya orang lebih sejahtera, insya Allah Tuhan akan merahmati kita. Kepada Tuhan kita bertawakal, tetap semangat, jangan pernah nyerah. Gejolak